Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat IPAS. Kelas 5 Sekolah Dasar atau kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah, halaman 43 sampai dengan 47. Bab yang kedua yaitu harmoni dalam sistem. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Perhatikan pada halaman 43 pada bagian A1 rantai makanan. Kita bahas pada bagian mari mencoba. Proses makhluk hidup mendapatkan energi pada suatu ekosistem. Yang pertama, diskusikan bersama teman di sebelah kalian gambar kebun yang dikunjungi Aga, Ian, dan Banu. Tentukan makanan masing-masing makhluk hidup di ekosistem tersebut. Yang kedua, tuliskan hasil diskusi kalian pada tabel di lembar kerja. Yang ketiga, sekarang perhatikan tabel yang sudah kalian buat. Apakah kalian melihat ada sebuah hubungan antara satu sama lain? Kemudian, cobalah tulis hubungan yang kalian temukan menjadi sebuah rantai makanan seperti di bawah ini. Perhatikan ini adalah gambar kebun yang dikunjungi oleh Aga, Ian, dan Banu. Di sini ada gambar tumbuhan. Terus di sini ada juga gambar belalang. Satu lagi gambar laba-laba. Dan terlihat bahwa untuk belalang makanannya itu adalah tumbuhan. Sedangkan laba-laba nanti itu makanannya hewan, yaitu salah satunya yaitu belalang. Jadi di sini dikatakan, lihat belalang ini mau dimakan laba-laba. Jadi salah satunya makanan dari laba-laba adalah belalang. Maka rantai makanannya yang pertama adalah tumbuhan. Tumbuhan ini kemudian dimakan oleh konsumen yang pertama yaitu belalang. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh laba-laba. Dan laba-laba bisa dimakan oleh binatang yang lainnya. Misalkan salah satunya oleh burung. Ini adalah proses yang dinamakan dengan rantai makanan. Nomor 5, komponen apakah yang cocok ditempatkan di kotak nomor 1, 2, 3, dan 4. Berarti yang komponen yang pertama yaitu untuk nomor 1, kotak nomor 1 yaitu tumbuhan. Tumbuhan itu sebagai produsen. Kemudian untuk kotak nomor 2, 3, dan 4 yaitu hewan herbivora atau omnivora. Karena belalang ini termasuk herbivora. Laba-laba termasuk omnivora. Burung juga termasuk omnivora. Selanjutnya masih di halaman 43 pada bagian lakukan bersama. Ini membuat rantai makanan. Sekarang mari kita bermain peran. Kalian secara berkelompok boleh memilih hewan atau tumbuhan apapun dengan syarat berikut. Yang A, hewan dan tumbuhan yang kalian pilih harus bisa memiliki hubungan seperti bagian di atas. Artinya harus bisa dimakan atau memakan pilihan teman kalian. Yang B, makhluk hidup yang ditempatkan nomor 1 tidak memakan dari makhluk hidup yang lain. Makhluk ini hanya bisa dimakan. Setelah berdiskusi, buatlah rantai makanannya pada lembar yang kerja. Perhatikan yang pertama yaitu tumbuhan. Tumbuhan adalah adalah makhluk hidup. Jadi tumbuhan itu tidak bisa memakan makhluk hidup yang lain. Jadi tumbuhan itu hanya bisa dimakan oleh makhluk hidup yang lain. Selanjutnya, tumbuhan bisa dimakan oleh belalang. Kemudian belalang bisa juga dimakan oleh tikus. Dan tikus bisa dimakan oleh ular. Jadi ini adalah contoh salah satu rantai makanan. Yang ketiga, bandingkan dua bagan yang sudah kalian buat, lalu diskusikan bersama teman sekelompok kalian hal berikut. Yang A, makhluk hidup apa yang berada pada nomor 1?
Nomor 1 makhluk hidupnya yaitu tumbuhan. Karena tumbuhan itu tidak bisa memakan makhluk hidup yang lain, jadi hanya untuk dimakan oleh makhluk hidup yang lain. Yang B, bagaimana cara makhluk hidup pada nomor 1 mendapatkan makanannya? Yaitu dengan proses fotosintesis. Jadi tumbuhan itu untuk mendapatkan makanan hanya melewati proses fotosintesis. Yang C, termasuk ke dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 1? Itu bisa herbivora, bisa juga omnivora. Kalau herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Omnivora, hewan pemakan hewan atau juga hewan pemakan tumbuhan. Kemudian termasuk dalam kelompok hewan pemakan apa yang bisa ada di nomor 2 dan nomor 3? Ini jawabannya bisa herbivora juga atau bisa juga omnivora. Soal selanjutnya. Setelah berdiskusi, perhatikan kembali bagan yang sudah kalian buat. Siapakah yang A? Siapakah yang berperan sebagai produsen? Berarti produsen itu yang menghasilkan makanan. Maka yang berperan sebagai produsen yaitu tumbuhan. Kemudian siapa yang berperan sebagai konsumen di tingkat 1, 2, dan 3? Yaitu konsumen tingkat 1 belalang. Konsumen tingkat 2 tikus. Konsumen tingkat 3 yaitu ular. Di mana ketiga binatang ini termasuk hewan herbivora atau juga omnivora. Belalang termasuk ke dalam herbivora. Tikus omnivora. Ular juga termasuk ke dalam omnivora. Selanjutnya di nomor 4, halaman 46 pada bagian mari mencoba. Menggambar rantai makanan. Sekarang kalian akan membuat ulang rantai makanan seperti sebelumnya, tetapi kalian buat dalam bentuk siklus. Jangan lupa untuk 1 menggambar tumbuhan dan hewannya. Yang kedua, sertakan matahari yang memberikan energi untuk tumbuhan. Yang ketiga, sertakan dekomposer yang akan menguraikan bangkai untuk kembali menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Yang keempat, berikan label peran pada setiap komponennya. Produsen, konsumen 1, dekomposer, dan sebagainya. Kita akan buat gambarnya. Yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Maka tumbuhan ini termasuk ke dalam produsen. Selanjutnya, tumbuhan akan dimakan oleh belalang. Belalang ini perannya sebagai konsumen tingkat pertama. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh tikus. Tikus termasuk konsumen tingkat kedua. Tikus akan dimakan oleh ular. Maka ular termasuk konsumen tingkat ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang termasuk konsumen tingkat keempat. Dan ketika burung elang mati, maka dengan jamur sebagai dekomposer, dia akan diurai. Jadi bangkai dari burung elang ini akan diurai untuk kembali menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Maka nutrisi ini diperlukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Jadi inilah siklus. Selanjutnya pada halaman 47 pada bagian mari refleksikan. Yang pertama, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Jawabannya, pada tumbuhan itu melalui fotosintesis. Dia akan mendapatkan energi. Sedangkan pada hewan dan manusia yaitu dengan memakan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya? Jawabannya yaitu menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Contoh, tumbuhan itu akan menjadi sumber energi bagi konsumen tingkat pertama. Konsumen tingkat pertama akan menjadi sumber energi untuk konsumen tingkat kedua dan
seterusnya. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam suatu ekosistem? Maka tanaman itu menjadi sumber energi bagi hewan di dalam sebuah ekosistem. Selanjutnya nomor 4, apa itu rantai makanan? Jadi rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem. Rantai makanan menggambarkan perpindahan energi yang terjadi di sebuah ekosistem. Apa saja peran makhluk hidup dalam rantai makanan? Yang pertama, produsen. Produsen sebagai penghasil makanan. Kemudian konsumen. Konsumen, baik konsumen tingkat pertama, tingkat kedua, dan selanjutnya, itu yang memakan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya yang ketiga, dekomposer. Dekomposer sebagai pengurai bangkai atau sisa makhluk hidup menjadi nutrisi untuk tanah. Kemudian yang keenam, menurut kalian ada di mana posisi manusia dalam rantai makanan? Itu sebagai konsumen. Bisa konsumen pertama, bisa konsumen kedua, atau juga bisa konsumen ketiga. Itu bergantung pada panjangnya rantai makanan. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.